Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, materi selanjutnya untuk ekonomi kelas 10 yaitu adalah biaya peluang dan cara perhitungannya. Nah, kita lihat. Ya, hari ini kita mempelajari tentang biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Itu adalah biaya peluang dari segi individu. Namun bagi segi tenaga kerja, biaya peluang adalah nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan atau jasa yang harus dikorbankan karena memilih memproduksi barang dan atau jasa lain. Ya, jadi kalau bisa dibilang biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena tidak dipilih. Ya, atau kalau bahasa kasar itu adalah biaya peluang adalah pilihan yang tidak kita pilih. Itu yang menjadi biaya peluang. Seperti itu. Misalnya saya dihadapkan pada dua pilihan untuk membeli barang. Yang pertama pulpen dengan harga 2.000, kemudian yang kedua adalah spidol dengan harga 5.000. Sementara uang yang saya punya itu 10.000 rupiah. Ya, nah di sini saya lebih memilih membeli spidol dengan harga 5.000 rupiah. Maka biaya peluangnya itu adalah yang pulpen sebesar 2.000 rupiah. Karena seperti tadi sudah saya bilang, biaya peluang adalah pilihan yang tidak kita pilih, itu yang menjadi biaya peluang. Karena saya lebih memilih spidol, maka otomatis pulpen ini adalah biaya peluang. Itu dari segi individu. Kalau dari segi tenaga kerja, itu misalnya perusahaan ini dihadapkan untuk memilih apakah memproduksi contohnya misalnya Indomie dengan rasa baru atau tetap mempertahankan Indomie rasa yang lama. Nah, itu dihadapkan pada pilihan tersebut. Kalau misalnya perusahaan lebih memilih mempertahankan Indomie yang variasi rasa yang lama, maka otomatis variasi rasa baru inilah yang akan dikorbankan. Nah, itu adalah biaya peluang dari segi tenaga kerja. Oke, kita lihat. Nah, ini. Nah, biaya peluang itu ada dua opsi. Ya, dalam artian ada dua bagian. Jika biaya peluang itu nanti di dalam soal itu hanya ada dua pilihan, ya pilihan pertama sama pilihan kedua, maka pilihan, ingat ya kata kuncinya, jika ada dua pilihan, maka biaya peluang yang tidak dipilih itu yang menjadi biaya peluang. Seperti tadi saya bilang, saya dihadapkan pada dua pilihan, memilih pulpen atau spidol, tapi saya lebih memilih spidol dengan harga 5.000, maka otomatis biaya peluang adalah pulpen seharga 2.000 karena saya tidak memilih pulpen tersebut. Ya, jadi kalau misalnya di dalam soal ada dua pilihan yang ada, maka jika saya memilih salah satu barang tersebut, maka barang yang tidak kita pilih atau barang yang tidak saya pilih atau barang yang tidak dipilih di dalam soal tersebut, maka itu adalah biaya peluang. Jika ada dua pilihan. Jika nanti di dalam soal ada tiga pilihan, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, maka biaya peluang adalah yang nominal terbesar yang tidak kita pilih. Ya, seperti itu. Sama seperti tadi. Misalnya saya punya uang 10.000 rupiah. Saya dihadapkan pada tiga pilihan. Pertama, membeli pulpen dengan harga 2.000, membeli spidol dengan harga 5.000. Ya, kemudian saya membeli buku tulis dengan harga 3.000. Saya lebih memilih membeli buku tulis pilihan kedua sebesar 3.000 rupiah. Nah, berarti kan pilihan yang tidak saya pilih itu ada dua. Ya, pulpen dengan harga 2.000 sama spidol dengan harga 5.000. Nah,
nominal terbesar pilihan yang tidak kita pilih itu yang menjadi biaya peluang. Maka biaya peluangnya adalah Rp5.000. Karena terbesar 5.000 untuk spidol, sementara pulpen hanya 2.000. Itu adalah contoh biaya peluang dari segi 3 pilihan. Nah, kita lihat, ini sudah saya buatkan contoh soalnya. Ya, seperti ini. Rudy seorang lulusan S1 ekonomi. Ini soal nomor pertama. Pada suatu hari dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari 2 perusahaan. Berarti tadi yang PowerPoint yang slide sebelumnya itu 2 pilihan. Ya, berarti pilihan yang tidak dipilihnya menjadi biaya peluang. Itu aja kuncinya. Perusahaan Z menjadi staf keuangan dengan gaji 5 juta dan perusahaan X menjadi staf keuangan dengan gaji 6 juta rupiah. Rudy akhirnya memilih perusahaan Z karena lokasinya lebih dekat dengan rumahnya. Berapa biaya peluang yang dikorbankan Rudy? Nah, kita lihat. Rudy seorang lulusan S1 ekonomi. Dia ditawarkan 2 pilihan. Bekerja di perusahaan Z dengan gaji 5 juta. Pilihan kedua perusahaan X dengan gaji 6 juta. Yang sama-sama pekerjaannya menjadi staf keuangan. Namun Rudy lebih memilih perusahaan Z. Ya. Nah, ini berarti pilihan pertama adalah yang dipilih oleh Rudy. Maka biaya peluangnya adalah sebesar 6 juta. Kenapa? Karena Pak Rudy tidak memilih perusahaan Z. Maka pilihan kedua perusahaan X dengan gaji Rp 6 juta itu adalah biaya peluangnya. Atau dalam artian tidak dipilih. Ya, tidak dipilih. Seperti ini. Jadi kalau misalnya soal ada 2, nah berarti pilihan yang tidak kita pilih atau pilihan yang tidak dipilih oleh orang yang di dalam soal tersebut itu adalah biaya peluang. Yang dipilih itu bukan biaya peluang. Itu adalah biaya peluang dari segi 2 pilihan. Nah, kita lihat soal kedua. Nah, Danur seorang lulusan S1 manajemen bisnis. Setelah beberapa kali melamar kerja, Danur dapat panggilan interview dari 3 perusahaan. Perusahaan Jaya Abadi menjadi staf manajemen dengan gaji 6 juta, perusahaan Sido Makmur menjadi manajer dengan gaji 7 juta, dan perusahaan Maju Terus menjadi kepala keuangan dengan gaji 8 juta. Danur ternyata lebih memilih bekerja di perusahaan Sido Makmur sebagai manajer. Berarti Danur lebih memilih menjadi manajer dengan gaji 7 juta. Berapa biaya peluang yang dikorbankan oleh Danur? Nah, kita lihat di sini Danur lulusan S1 manajemen bisnis. Ya, dia dapat panggilan interview dari 3 perusahaan tawaran pekerjaan. Nah, kita tulis pilihan pertama perusahaan Jaya Abadi dengan gaji 6 juta rupiah. Pilihan kedua perusahaan Sidok Makmur dengan gaji 7 juta. Pilihan ketiga itu adalah perusahaan Maju Terus dengan gaji 8 juta. Nah, Danur ternyata lebih memilih bekerja di perusahaan Sidok Makmur. Nah, kita tulis dipilih Danur. Nah, otomatis pilihan ke-1 dan pilihan ketiga ini adalah pilihan yang tidak dipilih. Nah, kita lihat pengertian biaya peluang adalah pilihan yang tidak dipilih. Nah, sementara kan ada 3 pilihan, hanya ada 1 pilihan yang dipilih, berarti kan ada 2 pilihan yang tidak dipilih. Nah, seperti tadi kita lihat di slide sebelumnya, nih seperti saya bilang, jika lebih dari 3 pilihan, maka nominal pilihan terbesar yang tidak dipilih yang menjadi biaya peluang. Nah, berarti otomatis karena Danur sudah memilih pilihan kedua, yaitu perusahaan Sidok Makmur, sementara biaya peluang kalau ada 3 pilihan adalah biaya terbesar, maka biaya peluangnya itu adalah pilihan ketiga, yaitu perusahaan Maju Terus dengan gaji sebesar 8 juta. Nah, ini adalah biaya peluang. Ya, seperti itu. Oke, demikian materi dari kelas 10 tentang biaya peluang dan perhitungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, jangan lupa keluar rumah menggunakan masker, bawa hand sanitizer,
Ya, tetap mengikuti protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya, jaga jarak, ya, dan jangan lupa minum multivitamin atau vitamin C biar menjaga daya tahan tubuh. Sekian materi dari kelas 10 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.